Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita sudah masuk untuk pertemuan kedua dalam pembahasan telling time, days, and also months. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian akan mampu untuk menggunakan kata depan penunjuk waktu seperti at, in, dan on setelah pembelajaran kali ini. Langsung saja kita mulai dengan membahas kembali apa yang sudah dibahas dalam video sebelumnya sekedar untuk mengingat. Nah, yang pertama kemarin kita membahas tentang nama-nama hari. Ada Monday, Tuesday, Wednesday, and so on. Ini semua berurut dari hari Senin. Jadi Monday adalah Senin, Tuesday adalah Selasa, Wednesday adalah Rabu, Thursday adalah Kamis, Friday adalah Jumat, Saturday Sabtu, Sunday Minggu. Kemudian nama-nama bulan. Ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Nah, setelah itu kita juga sudah belajar mengenai cara mengucapkan tanggal, tahun, dan jam menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama dari telling date terlebih dahulu. Jadi kemarin kalau ada tanggal 21 bulan 6 tahun 2020 dalam bahasa Inggris, yang manakah yang tepat cara membacanya? Apakah yang atas? The 21 of June 2020 or the 21st of June 2020. Perbedaannya di mana? Ternyata ada yang 21, ada yang 21st. Kalau kemarin kalian ingat, yang 21 kita sebut cardinal number, sedangkan 21st kita sebut ordinal number, yaitu angka yang digunakan untuk menyatakan order atau urutan. Jadi ketika menyatakan tanggal yang harus digunakan ordinal atau cardinal number. Yang betul adalah ordinal. Yang bawah, the 21st. Nah, kemarin juga sudah dibahas beberapa contoh ordinal number dari 1 kemudian sampai puluhan. Nah, yang harus kalian ingat, yang paling berbeda adalah untuk kata pertama, kedua, dan ketiga. First, second, and third. Kenapa paling berbeda? Karena akhirannya untuk pertama akhirannya adalah ST, yang kedua akhirannya adalah ND, dan yang ketiga akhirannya adalah RD. Sedangkan angka-angka lainnya sebagian besar akhirannya adalah TH. Contohnya fourth, fifth, kemudian sixth, ada lagi seventh, dan seterusnya. Jadi yang paling berbeda adalah pertama, kedua, ketiga. Nah, untuk selanjutnya telling year. Kemarin patokannya adalah tahun 2000. Jadi untuk tahun 2000 ke atas kalian baca menggunakan ordinal number. Dibaca seperti ini. 2018. 2018. Nah, sedangkan untuk di bawah tahun 2000 kalian bisa bagi menjadi dua bilangan. Yang ini 1978 dibagi dua. Nah, 19 bahasa Inggrisnya 19, kemudian 78 bahasa Inggrisnya 78. Sehingga tahun 1978 disebut 1978. Lanjut. Kemudian ada cara menyatakan jam dalam bahasa Inggris. Ada beberapa kata yang perlu kalian ingat, utamanya adalah past dan to. Past artinya lewat, to artinya kurang. Kemarin juga ada kata seperti a quarter yang kita gunakan untuk menggantikan kata 15, kemudian ada half yang kita pakai untuk menggantikan kata 30 atau 30 menit. Di sini contoh soalnya adalah 11:23. Nah, kemarin patokan untuk menggunakan past dan to, jika menitnya adalah 30 atau kurang, kalian gunakan past. Tetapi jika menitnya adalah lebih dari 30, kalian gunakan kata to. So for example, jam 11:23 menit. Kita pakai kata lewat karena menitnya 23. Di bawah 30. So, dalam bahasa Inggris kita bacanya dari menitnya terlebih dahulu, dari belakang. 23. 23. Lewat itu past, 11 itu 11. Jadi jam 11:23 menit dalam bahasa Inggris diucapkan sebagai 23 past 11. Kemudian jam
11.47, karena menitnya sudah lebih dari 30, kita gunakan kata kurang. Nah, penggunaan kata kurang ini, maka menitnya tidak langsung kita tulis seperti apa adanya, tetapi harus kita hitung terlebih dahulu dari 60 menit, karena 1 jam terdiri dari 60 menit, sisa berapakah jika dikurangi menit yang tertulis? Nah, 60 dikurang 47 ternyata hasilnya adalah 13, sehingga 11.47 bisa disebut jam 12 kurang 13 menit. Dibaca dari belakang, 13 to 12. Oke. Nah, today's topic, pembahasan kita kali ini adalah tentang kata depan penunjuk waktu atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai preposition of time. Ada apa saja? Ada 3, yaitu at, on, dan in. Nah, ini gambarannya ada yang kecil, kemudian sedang, dan besar. Kenapa demikian? Karena at digunakan untuk menunjukkan waktu yang skopnya paling kecil, kemudian in skopnya paling besar, paling luas periode waktunya, seperti itu. Berarti on ada di tengah-tengah. Untuk lebih jelasnya, at digunakan untuk membicarakan waktu yang pasti, a precise time. Periodenya sebentar, paling sedikit. Kemudian on digunakan untuk menunjukkan hari ataupun tanggal. Sedangkan in digunakan untuk menunjukkan bulan, tahun, abad, dan periode-periode yang panjang. Jadi dari sini paling kecil range-nya, kemudian hari dan tanggal sudah lebih besar, kemudian bulan, tahun, abad lebih besar lagi jangkauannya. Nah, sekarang contoh-contohnya. Contoh penggunaan kata at yang periodenya paling kecil. At 2 p.m., jam 2. At 2 o'clock, jam 2 tepat. Apa bedanya 2 p.m. dan 2 o'clock? Kalau 2 p.m. sudah pasti jam 2-nya jam 2 sore. Tapi kalau 2 o'clock belum pasti apakah maksudnya jam 2 sore atau jam 2 dini hari. Kemudian ada at lunch time, pada waktu makan siang. At noon, jam 12 tepat. At night, pada malam hari. At midnight, pada tengah malam. Nah, khusus untuk bagian hari seperti malam, pagi, siang, sore, yang menggunakan preposition at adalah night dan juga midnight. Sedangkan lainnya menggunakan in. So in the morning, in the afternoon, in the evening, and so on. Nah, berikutnya ada on yang tadi digunakan untuk memberitahukan tanggal ataupun hari. Contohnya di sini. On Monday, on Fridays. Kalau kalian perhatikan, nama hari yang pertama tidak diikuti kata S, yang kedua diikuti kata S. Kenapa demikian? Apa bedanya? Untuk yang tidak memakai kata S, artinya kalian hanya membicarakan satu hari Senin, misalnya hari Senin minggu ini saja. Ada satu occasion yang akan terjadi, especially in this Monday, tapi tidak dengan Senin-Senin lainnya. Sedangkan jika kalian menggunakan S di belakang nama hari, artinya kalian sedang membicarakan every Friday. Jadi berulang setiap hari Jumat, bukan hanya Jumat ini saja. Seperti itu bedanya. Kemudian untuk pembacaan tanggal, tadi bagaimana? Utamakan dengan mengucapkan the, kemudian ikuti dengan ordinal number, sehingga menjadi on the 8th of March 2021. On the 8th of March 2021. Nah, kemudian ada juga untuk hari-hari besar seperti on Idul Fitri. Untuk selanjutnya yaitu ada preposition in, tadi digunakan untuk bagian hari seperti morning, evening, dan sebagainya. Bisa juga untuk tahun menjadi in 1945, kemudian untuk nama bulan in August, dan untuk abad in the 21st century, kemudian untuk musim long period of time yang jangka waktunya panjang. Musim kan ada 4 bulan kalau di negara 4 musim. In summer, dalam musim panas. Seperti itu. Kemudian di sini ada 3 contoh kalimatnya. Kalimat pertama, I play badminton on Sunday morning. I play badminton on Sunday morning. Kenapa pakai on?
karena Sunday adalah nama hari. Kita gunakan on untuk hari dan tanggal. Contoh kalimat kedua, I always have dinner at 6:30. Kenapa pakai at? Karena jam adalah a precise time, waktu yang sudah tepat, jangka waktunya paling kecil. Kemudian yang terakhir, we sometimes watch TV in the evening. We sometimes watch TV in the evening. Kenapa pakai in? Untuk bagian hari, evening. Tadi ya, yang pakai at hanya night dan midnight. Sedangkan bagian hari lainnya kita pakai in. Okay, so that's the end of our lesson for today. Let's do a quick reflection. Jadi ada 3 preposition of time yang harus kalian ingat, yaitu at, on, dan in. At digunakan untuk mostly jam. On digunakan untuk hari dan tanggal. In untuk bulan, tahun, abad, dan periode waktu yang lama seperti contohnya musim. Semoga dapat dipahami semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.